Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah dirahmati Allah. Masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah. Sebelumnya saya mau tanya dulu jamaah yang sebelah kanan saya dari mana ini? Bandung Barat. Dari mana lebih semangat lagi? Yang sebelah kiri dari mana? Dari mana? Mana tepuk tangannya dong buat semuanya. Masya Allah, terima kasih banyak udah mampir ke studio Islam itu indah. Terima kasih banyak juga buat jamaah Islam itu indah di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam itu indah. Sebelumnya saya mau tanya dulu. Jangan dulu. Apa itu? Beritahu jamaah Islam itu indah di rumah, siapin catatan dan nonton sampai habis. Oh iya dong, harus dong. Saya mau tanya dulu sama jamaah. Yeay. Punya tetangga kaya? Punya tetangga kaya nggak? Duitnya banyak? Ibu duitnya? Banyak. Banyak. Ngapain nanya-nanya Saya mau tanya, tetangga? kalau kayak gitu Allah adil nggak bu? Kan ibu duitnya dikit, tetangganya duitnya banyak. Nih. Nah. Kenapa ibu? Minta ke Ustadz. Oh minta ke Ustadz. Bu, orang nanya aja ke Ustadz, jangan minta duit sama Ustadz. Ya. Nanya ke Ustadz boleh, minta duit jangan. Ini Masya Allah luar biasa ya. Tapi gini, kadang-kadang kita sebagai manusia jujur, iri nggak bu? Nah itu baru ngaku. Manusiawi. Kenapa ya? Rezeki dia kok deres banget, kok duitnya banyak banget. Hatinya lama-lama. Jauh-jauh. Kenapa? Saya ke Padli. Oh gitu. Baru aja pulang dari Hong Kong. Oh ya Allah. Habis ini mau ke Bali lagi. Oh ya Allah. Belum. Yang satu lagi tuh. Gimana? Oh, Dikit-dikit ke London. Oh ya Allah. Kita tetap di sini ya. Iya. Tapi kan kalau kita kadang-kadang gini, manusiawi banget kalau orang manusiawi. punya perasaan iri. Jadi Memangnya dengki. temanya apa hari ini? Nah makanya hari ini kita bahas tema yang luar biasa. Temanya apa? Mudah-mudahan jadi pelajaran ya. Temanya adalah kenapa rezeki orang kok bisa beda-beda sih? Kenapa bu? Tahu? Ibu-ibu lagi bengong. Apaan ya? Kenapa ya gitu ya? Ini ada video Itu dulu ada nih video ya. putih. Kita lihat dulu tentang anak menemani ayahnya jualan. Ini tayangannya. Ini Masya Allah ya, setiap orang pasti berjuang untuk keluarganya dengan caranya masing-masing. Betul sekali. Ada yang berjuangnya banyak, hasilnya juga banyak. Alhamdulillah. Ada juga yang berjuangnya banyak, hasilnya ada gitu ya. Nggak Ada banyak yang banget. berjuangnya santai, hasilnya banyak. Ada juga. Ini Masya Allah. Ini kalau ngelihat kayak gini nih, konsep berjuang keras tapi hasilnya sedikit. Sebenarnya bagaimana sih Islam ini ya menjelaskan konsep pembagian rezeki antara orang yang satu dengan orang yang lain. Apakah benar rezeki itu udah dipatok kasarnya gitu dan nggak mungkin akan ketuker? Nah, mau izin menjelasannya nih Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tapi guru kami Ustaz Maulana Habib Utsman, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dulu dengan Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع
Allahumma arhamna bil Quran. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dialah Allah yang berkuasa melapangkan rizki bagi seseorang. Dia juga Allah yang membagikan rizki, tapi dia juga Allah yang menakar rizki tersebut. Sehingga ada bahasa, rezeki sudah tertakar dan tidak akan pernah tertukar. Makanya yang di rumah ditonton sampai selesai dan dicatat baik-baik. Supaya apa? Supaya ini ilmu akidah. Namanya ilmu akidah, ilmu keyakinan bahwa hanya dialah Allah yang mengatur rizki untuk manusia. Subhanallah. Tapi ayat ini juga berbicara wa mal hayatud dunya illa mata'. Dunia itu diciptakan sebagai alat. Alat apa? Alat untuk bahagia. Bahagia di mana? Bahagia utamanya di akhirat. Tapi kalau bisa bahagia fid dunya wal akhirah. Ibu, nabi yang paling miskin tuh dalam sejarah riwayat tuh Nabi Isa alaihissalam. Saya mau tanya, Nabi Isa bahagia enggak? Bahagia, subhanallah. Orang kafir paling kaya tuh dalam riwayat Namrud. Raja Namrud. Kalau mau saya tanya, ibu bahagia enggak Namrud tuh, Bu? Enggak, subhanallah. Bahkan dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling tinggi jabatannya tuh Fir'aun, subhanallah. Bahagia enggak Fir'aun, Bu? Enggak, sengsara, subhanallah. Maka kalau ditanyakan, yang dicari kebahagiaannya sesuai dengan usaha kita, ikhtiar kita, dan yang diatur sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita mengatakan semua yang sedikit rizkinya pasti tidak bahagia. Belum tentu. Dan semua yang dimudahkan rizkinya semua bahagia. Belum tentu. Ada orang punya segalanya, tapi subhanallah kita lihat di berita-berita, mereka lompat dari gedung lantai 26, mereka lompat dari gedung yang tinggi, subhanallah. Ini bukti bahwa tidak bisa membeli kebahagiaan itu sendiri. Betul. Sehingga kalau dikatakan bagaimana sih konsep rezeki, memang rezeki sudah diatur, tinggal bagaimana kita bahagia dengan rezeki tersebut. Masya Allah. Kalau ngejar-ngejar terus nyari yang namanya kebahagiaan nggak bakal ketemu. Tapi yang namanya kebahagiaan itu dirasakan. Insya Allah kebahagiaan semuanya. Bukanlah dompet yang luas yang membuatmu bahagia, tapi hati yang luas. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jamaah. Tadi saya bilang ya Bu ya, kalau ngeliat orang duitnya banyak, kadang-kadang sebagai manusia kita punya perasaan iri. Nah takutnya, nauzubillah min zalik, jadi dengki karena masalah perbedaan rezeki. Nah apa tuh? Bagaimana caranya supaya kita ini tetap merasa cukup, terus bahagia, walaupun cuma ngeliat doang yang namanya keberhasilan orang lain, tapi tanpa harus membanding-bandingkan. Yuk kita minta penjelasannya dari Habib Usman. Izin Bib, tepuk tangan buat Habib Usman. Fadhol Bib. Ya akhir Bang Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah penonton di rumah dan studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini, dan jangan lupa dicatat baik-baik. Insyaallah guru-guru kita akan menjelaskan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ingat bahwasanya janganlah kalian membanding-bandingkan rizki yang Allah Ta'ala berikan. Bahwasanya itu semua sudah ditentukan sama Allah. Illa alallahi rizquha. Allah sudah kasih kita rizki, dan Allah sudah kasih tahu tempatnya di mana, waktunya kapan. Wa ya'lamu sakaraha mustadaha kullun fi kitabin mubin. Semua sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia berusaha ikhtiar mencari rizkinya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian berprasangka hasud, sirik, dengki kepada manusia yang lain. Kenapa dia rezekinya banyak? Kenapa dia banyak uangnya? Kenapa bukan saya? Kenapa bukan saya yang dikasih? Kenapa kakak saya? Kenapa adik saya? Kenapa saudara saya? Kenapa teman saya? Jangan. Tapi melainkan ya Allah, alhamdulillah mereka dapat rezeki, dan saya yakin besok suatu hari nanti saya diberikan rezeki yang lebih besar lagi daripada dia ya Allah. Amin ya rabbal. Dan ingat bahwasanya apa? Meminta kepada Allah dengan keyakinan. Ahum yaksimuna rahmatar rabbika. Jelas bahwasanya siapa yang membagikan rezeki? Siapa? Allah. Tidak ada makhluk lain yang memberikan rezeki melainkan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Nahnu qasamna, kata Allah, bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Aku, kata Allah, kami, kata Allah,
yang membagikan rezeki, yang menentukan rezeki, yang memberikan kehidupan di dunia dan kebahagiaan di dunia, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, janganlah kalian main iri, hasud, dengki, atau membanding-bandingkan. Jangan. Tapi melainkan semuanya itu alhamdulillah ya Allah. Siapa orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dia ingkar, tapi ketika dia tidak menerimanya, tapi dia masih syirik, kenapa dia dapat sekian, saya nggak dapat sekian. Jangan sampai kita kufur nikmat sehingga Allah kurangkan rezeki kita, Allah kurangin lagi, Allah kurangin lagi, sehingga kehidupan yang kita jalani jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ibadahnya nggak tenang, hidupnya nggak tenang, akhirnya hatinya nggak tenang, jiwanya yang tenang. Mereka jiwa orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, semuanya harus didasari karena Allah, dari Allah, berharap kepada Allah, dan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal Alamin. Makasih banyak Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Nah ini Ustadz Maulana, saya mau coba ngobrol-ngobrol nih dulu nih tentang yang namanya konsep rezeki. Rezeki itu kan banyak macam-macamnya. Banyak. Gak melulu selalu duit katanya. Kesehatan rezeki ya. Dikasih pasangan yang baik, yang soleh-solehah, rezeki. Anak yang soleh-solehah, rezeki. Yang nurut sama kita. Tapi kenapa ya? Rasanya kok kalau nggak pegang duit tuh kayaknya nggak pegang rezeki gitu loh. Nggak boleh ngomongin begituan. Kenapa? Makanya itu pikiran harus diperbaiki. Maksudnya? Jangan merasa bahwa segalanya adalah duit. Betul tidak Bu? Oh betul. Memang ada uang 100 itu? Hah? Ada uang 100? Ada perlu. Ada. Ada enggak? Gak bahagia kan kalau nggak ada ini kan? Nggak bisa juga sih. Yaudah kita lanjut lagi. Yang di rumah jangan kemana-mana ya. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tidak selamanya uang terus ya Bu ya.